Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kedua, mata kuliah akuntansi manajemen ini kita akan membahas mengenai review konsep biaya dan perilaku biaya. Cost didefinisikan sebagai kas atau setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang dianggap akan membawa manfaat pada saat ini atau di masa yang akan datang. Cost yang sudah dimanfaatkan disebut dengan beban, sementara cost yang belum menjadi beban disebut dengan biaya. Cost harus dibebankan ke objek biaya secara akurat, karena keakuratan pembebanan akan menghasilkan keputusan yang tepat. Bagaimana dengan perilaku biaya? Biaya akan berubah, di mana perubahan tersebut ada hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Biaya akan berubah seiring dengan perubahan output. Outputnya berubah, maka biayanya pun akan berubah. Apa definisi dari objek biaya? Objek biaya merupakan sesuatu seperti produk, konsumen, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain tempat biaya itu diukur dan dialokasikan. Contohnya, sepeda merupakan objek biaya ketika kita ingin menghitung biaya produksi sepeda. Sementara aktivitas adalah unit dasar dari pekerjaan dalam perusahaan. Contoh aktivitas di sini adalah penyetingan peralatan, pemindahan material, pemeliharaan peralatan, serta perencanaan produksi. Biaya dapat ditelusuri ke objek biaya baik secara langsung maupun dengan melihat hubungan sebab akibat. Karena itu biaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu direct cost atau biaya langsung dan indirect cost atau biaya tidak langsung. Biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Contohnya, jika sebuah rumah sakit adalah objek biaya, maka biaya pemanasan dan pendingin rumah sakit merupakan biaya langsung. Sementara biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Contohnya adalah gaji supervisor atau gaji manajer pabrik. Penelusuran biaya pada objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing, dan yang kedua adalah penelusuran penggerak atau driver tracing. Penelusuran langsung merupakan pengalokasian biaya dengan melihat hubungan secara fisik terhadap objek biaya. Sebagai contoh, perusahaan pembuat sepeda itu pasti mempunyai bahan baku untuk membuat sepeda dan tenaga kerja untuk membuat sepeda. Penggunaan berapa bahan baku yang dibutuhkan dan berapa jam tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sepeda merupakan hal yang mudah untuk ditelusuri dan dapat diamati secara fisik, sehingga biayanya dapat dibebankan langsung ke sepeda tersebut. Sementara penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak atau driver untuk membebankan biaya pada objek biaya. Driver di sini maksudnya adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan dengan biaya yang dikonsumsi oleh objek. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi 8. Yang pertama adalah pengklasifikasikan biaya berdasarkan fungsi. Di dalamnya itu terdapat biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan keuangan. Yang kedua, pengklasifikasikan biaya berdasarkan unsur. Di sini di dalamnya ada biaya bahan baku langsung atau direct material, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, dan overhead cost. Lalu yang ketiga adalah pengklasifikasian biaya berdasarkan produk. Di sini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat adalah pengklasifikasian biaya berdasarkan departemen. Jadi biaya dari departemen produksi contohnya atau biaya dari departemen pelayanan. Yang kelima adalah
biaya diklasifikasikan berdasarkan pembebanan, dibebankan ke produk atau dibebankan secara periode. Yang keenam adalah biaya diklasifikasikan berdasarkan volume. Nanti di dalamnya terdapat fixed cost atau biaya tetap, variable cost, lalu ada semi variable cost. Pengklasifikasian biaya yang ketujuh adalah diklasifikasikan berdasarkan periode. Ada namanya biaya modal dan biaya pendapatan. Lalu yang terakhir, biaya diklasifikasikan berdasarkan tingkat rata-rata. Jadi ini nanti ada biaya total dan ada juga biaya satuan. Salah satu tujuan utama sistem manajemen biaya adalah perhitungan harga pokok produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Dalam perhitungan harga pokok produk, biaya dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan langsung atau direct material, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor dan overhead. Dan biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi desain, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya non-produksi ini sering dikategorikan dalam dua kategori umum, yaitu biaya pemasaran atau biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Di dalam biaya produksi ada tiga komponen, yaitu direct material, direct labor, dan overhead. Direct material atau DM adalah bahan yang secara langsung dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya, kayu pada pembuatan furniture, biaya denim pada pembuatan jeans, dan biaya sikat gigi untuk membersihkan gigi. Lalu, DL atau direct labor adalah biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang atau jasa yang dihasilkan. Contohnya, karyawan restoran, pekerja yang merakit mobil, pilot pesawat terbang, serta perawat yang hadir untuk membantu operasi jantung. Biaya produksi yang ketiga adalah biaya overhead, yaitu biaya selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya, penyusutan gedung, biaya pemeliharaan, biaya listrik, biaya telepon, biaya gaji pengawas, serta pajak bumi bangunan. Direct material ditambah dengan direct labor itu akan menjadi prime cost atau biaya utama. Sementara biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead akan menjadi conversion cost atau biaya konversi. Biaya konversi ini adalah biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menjadi produk akhir. Biaya non-produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya penjualan atau pemasaran dan biaya administrasi umum. Biaya penjualan atau biaya pemasaran ini adalah semua biaya yang berkaitan dengan fungsi pemasaran dan penjualan. Sementara biaya administrasi umum adalah semua biaya yang tidak termasuk dalam biaya pemasaran maupun biaya produksi. Ini adalah bagan rantai nilai internal perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu ada proses desain, habis didesain lalu dikembangkan, habis dikembangkan diproduksi, lalu dipasarkan, setelah itu didistribusikan, nanti ada pelayanan atau service. Baru nanti kembali ke desain lagi. Jadi semua biaya yang masuk ke dalam produksi, ini masuk biaya produksi, semua biaya yang masuk ke dalam pemasaran, ini akan masuk ke dalam biaya pemasaran atau penjualan, dan 4 biaya lain yang tidak masuk dalam biaya produksi dan biaya pemasaran masuk ke dalam biaya administrasi umum. Di dalam financial statement itu harus dipisahkan antara biaya produksi dengan biaya non-produksi. Ini contohnya adalah di laporan laba rugi, itu ada harga pokok produksi, ini merupakan biaya produksi, lalu ada biaya penjualan dan biaya administrasi. Ini masuk ke dalam biaya non-produksi. Ini adalah bentuk laporan harga pokok produksi yang di dalamnya terdapat 3 komponen, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead.
Pada perhitungan biaya bahan baku yang digunakan, itu kita tambahkan dulu persediaan awal dengan pembelian, lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Setelah dapat bahan baku yang digunakan, nanti ditambah dengan tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead, baru jadi total biaya produksi yang ditambahkan. Total biaya produksi yang ditambahkan itu lalu ditambahkan dengan barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir, baru akan menjadi harga pokok produksi. Pengklasifikasian biaya berdasarkan volume dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost, variable cost, dan semi-variable cost. Fixed cost adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah selama tidak melampaui kapasitas. Dan biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Dan biaya semi-variabel adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah secara proporsional yang berhubungan dengan kuantitas produksi dan terdapat unsur fixed cost-nya dan variable cost-nya. Contoh dari biaya semi-variabel ini adalah biaya listrik yang pakai abodemen. Jadi seberapapun yang dipakai selama tidak melebihi kapasitasnya, maka dia tetap akan membayar sebesar abodemennya. Tapi jika pemakaiannya di atas abodemen, maka dia akan membayar sesuai dengan pemakaiannya. Jadi ada fixnya, ada variabelnya. Total cost itu terdiri dari fixed cost ditambah variable cost. Jika kita lihat di bagannya, dapat terlihat bahwa yang sumbu Y itu adalah biaya, yang sumbu X itu adalah kuantitas. Jadi kalau fixed cost itu dia biayanya tetap, tidak peduli berapa kuantitasnya selama tidak melebihi kapasitas. Dan variable cost itu akan bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah unit. Ini adalah contoh dari fixed cost. Berapapun unit yang diproduksi, maka biaya sewanya sama, yaitu sebesar 60.000. Jadi semakin banyak unit yang diproduksi, maka biaya sewa per unitnya akan semakin kecil. Jika kita gambarkan dalam grafik biaya tetap, yang sebelah kiri ini adalah grafik biaya tetap secara total, yang sebelah kanan adalah grafik biaya tetap secara unit, per unitnya. Jadi semakin besar atau semakin banyak unit yang diproduksi, biaya tetap per unitnya akan semakin kecil. Ini contoh dari variable cost. Biaya variabel akan berubah seiring dengan pertambahan jumlah unit. Jadi semakin banyak unit yang diproduksi, maka total biaya variabelnya akan semakin besar. Tapi biaya per variabel per unitnya sama. Jika kita gambarkan dalam grafik biaya variabel, yang sebelah kiri ini adalah yang A, grafik biaya variabel secara total. Jadi dia akan naik sebesar pertambahan jumlah unit. Tapi jika dilihat biaya variabel per unit, dia jumlahnya tetap. Jika satu unit harganya 500 per unit, maka 1000 unit pun harganya Rp500 per unit. Di dalam semi variable cost terdapat unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain yang pertama adalah metode titik tertinggi dan titik terendah, yang kedua metode biaya berjaga-jaga, dan yang ketiga metode kuadrat terkecil. Berikut ini contoh pemisahan biaya semi variabel menjadi biaya fix dan biaya variabel. Terdapat biaya reparasi dan biaya pemeliharaan, juga volume produksi untuk 12 bulan. Sekarang akan kita pisahkan. Yang pertama kita gunakan metode titik terendah dan titik tertinggi. Dari data yang ada, kita lihat mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Didapat yang paling tinggi ada di bulan ke-8, yaitu volume produksi 8.000 dengan biaya reparasinya 1 juta. Dan yang terendah adalah di bulan ke-12 dengan volume produksi 4.000 dan biaya reparasinya 600.000. Setelah kita dapatkan posisi titik tertinggi dan titik terendah, kita lihat perubahannya.
Untuk biaya perubahannya sebesar 400.000, yaitu dari biaya titik tertinggi dikurangi biaya titik terendah, begitu juga dengan volume. Jadi perubahan dari biaya adalah 400.000 dan perubahan dari volume adalah 4.000. Untuk mencari variabel cost, rumusnya adalah perubahan biaya dibagi perubahan volume. Jadi 400.000 dibagi dengan 4.000. Dapatlah biaya variabelnya adalah Rp100 per volume, per unit volume. Lalu, untuk mencari fixed cost itu adalah total cost dikurangi variable cost. Di sini kita bisa memakai total cost pada titik tertinggi maupun titik terendah. Di contoh ini kita pakai yang titik tertinggi. Sehingga total cost-nya kita pakai 1 juta dan variable cost-nya kita pakai yang 100. Jadi kita masukkan ke dalam persamaan. Sehingga didapat fixed cost-nya adalah 200.000. Jadi persamaan biayanya adalah total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost menjadi 200.000 ditambah 100x. Pada metode biaya berjaga-jaga menggunakan cara perhitungan menetapkan biaya tetap yang harus dikeluarkan apabila produksi nol. Pada kasus ini, perusahaan menetapkan bahwa biaya tetap yang harus dikeluarkan apabila produksi nol adalah 400.000. Maka, rumus penghitungan variable cost-nya adalah total cost rata-rata dikurangi fixed cost dibagi dengan unit rata-rata. Fixed cost-nya yang 400.000. Pada kasus ini, total cost rata-rata itu kita dapatkan adalah 735.000. Ini dari semua biaya yang terjadi selama 12 bulan di total, lalu dibagi dengan 12, dan dikurangi sama fixed cost yang 400.000 yang ditetapkan oleh perusahaan, dibagi unit rata-rata. Unit rata-rata ini jumlah unit selama 12 bulan dibagi dengan 12. Sehingga didapat biaya variabel per unitnya adalah Rp61,14. Demikianlah pemaparan mengenai materi kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.